Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir tidak membahas dulu tentang dunia servis ataupun tool gratisan ya. Kemarin Bang Teksir sudah upload beberapa tools. Ya tentunya alhamdulillah ya, banyak juga yang menggunakan. Dan Bang Teksir ini dalam sejarah pembuatan tools itu selalu bahkan banyak berbagi gratisnya daripada berbayarnya. Ya karena itu tujuan saya mensupport pemula. Nah, di sini Bang Teksir mau memperkenalkan produk Bang Teksir ya untuk mensupport ataupun membantu manajemen keuangan usaha sobat-sobat Teksir semua dari Sabang sampai Merauke. Jadi nanti sobat Teksir bisa langsung registrasi saja, tapi sebelumnya tentu Bang Teksir akan beritahu bagaimana penggunaannya ya. Jadi nama produknya adalah GSM ID Cash Pro. Seperti namanya, tool ini didefinisikan untuk dunia teknisi, UMKM, bengkel, karyawan, dan usaha lainnya ya sobat-sobat semua, fleksibel. Jadi yang ditawarkan adalah pencatat keuangan, keluar masuk uang ya, baik itu laba bersih, kemudian HPP, lalu ada lagi omset ya, dan lain-lain. Semua itu dihitung secara otomatis oleh tool ini. Dan tool ini juga tidak hanya di desktop juga atau di PC, tapi ada tambahan atau support di Telegram ya. Jadi kita lebih mudah. Nanti kita akan bahas satu-satu karena fiturnya banyak ya sobat-sobat Teksir. Meskipun baru pertama kali launching, ini sudah ya lumayan komplit lah. Nanti kita lihat bersama-sama. Jadi gini ya sobat-sobat semua, di dunia teknisi atau usaha lainnya lah ya. Dan catatan juga, Bang Teksir itu bergelut di dunia bisnis teknisi hardware, software itu dari 2010 mulai belajarnya. Berarti Bang Teksir sudah buka counter itu dari 2010 ya. Kemudian yang sampai Bang Teksir itu bertahan sampai saat ini itu adalah karena satu, tentu saja skill, terus di-upgrade, terus belajar. Bukan berarti guru, tidak ya. Sampai hari ini Bang Teksir masih pemula, hanya saja terus belajar, itu saja. Lalu yang kedua adalah manajemen keuangan. Nah ini penting ya sobat-sobat Teksir. Nah disinilah tool itu atau produk Bang Teksir itu akan membantu sobat-sobat Teksir semua. Lalu yang ketiga tentu saja marketing. Nah jadi dalam dunia usaha apapun itu ada skill, ada manajemen keuangan yang baik, dan marketing. Boleh ditanya kepada bos-bos besar ya, di usaha apapun itu tidak pernah luput yang namanya dari manajemen keuangan yang baik. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung saja ya sobat-sobat Teksir. Bagaimana cara menggunakannya? Kita mulai dari step pertama. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Seperti yang Bang Teksir bilang, perjalanan Bang Teksir menjelaskan itu panjang karena banyak fiturnya. Jadi siapkan kopi, dipahami dulu. Mudah-mudahan tool ini bisa merubah ya manajemen keuangan dari yang tadinya berantakan menjadi lebih baik ya. Itu sih tujuannya. Dan tentunya profesionalisme di dalam dunia usaha itu ada. Nah itu ya. Oke, sobat-sobat Teksir langsung saja kunjungi link download di website resminya ya. Nanti di deskripsi, dan memang itu website resminya ya sobat-sobat semua. Nah ini ya, ini website resminya. Boleh dibaca-baca dulu. Untuk link download scroll saja ke bawah ya sobat-sobat semua. Nah ini ya sobat-sobat semua, tinggal di download saja. Untuk passwordnya ini ya sobat-sobat Teksir. Nah ini tinggal di copy saja,
tinggal download. Ini ada download 1, download 2. Maksudnya kalau download 1 gagal, pakai yang download 2. Biasanya karena banyak yang download, biasanya servernya down. Nah ini, lalu runtime ini apa Bang? Runtime ini jika tool tidak terbuka di PC Sobat Teksir, minta install runtime, nah install dulu ini, download ya. Tidak ada iklan di sini ya. Klik download langsung terdownload ya. Ya, official, masa ada iklannya. Nah, untuk kompatibilitas sistem operasi itu support semua Windows ya. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, baik yang 32 bit maupun yang 64 bit. Biasanya Bang Teksir itu bikin yang khusus 64 bit karena ini versi berbayar ya sobat-sobat semua. Jadi ya harus support semua Windows dan sangat murah. Berapa Bang? Sangat murah sekali ya. Nanti sobat-sobat Teksir bisa cek ya di sini ya, harganya di activate lisensi untuk tutorial ya di sini. Klik saja ya sobat-sobat semua. Oke, langsung saja ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini adalah toolnya. Langsung buka saja ya sobat-sobat semua, ekstrak dengan password yang memang sudah Bang Teksir sediakan di website resminya. Klik kanan, lalu run administrator, lalu klik yes ya. Nah, ini tampilan toolnya ya sobat-sobat semua. Kita akan registrasi ya. Silakan registrasi. Klik register a new account, klik aja. Nah ini ya, perhatikan baik-baik di sini ya sobat-sobat semua. Masukkan email, ingat email wajib aktif. Kenapa Bang harus wajib aktif? Ya karena nanti kalau lupa password, link verifikasinya ke email tersebut. Kalau emailnya nggak aktif ya gimana nanti kalau lupa password. Nah isi aja ya sobat-sobat semua. Ini sebagai contoh. Nah ini nama toko atau nama username. Gini, kalau sobat Teksir itu teknisi, di sini kan ada nih pilihan teknisi, bengkel atau usaha lainnya. Maka nama toko ini harus nama toko sobat-sobat Teksir. Contoh Merpati Seluler atau toko berkah dan lain sebagainya ya, bebas. Nah kalau bukan teknisi, non teknisi artinya karyawan hanya ingin mencatat keuangan ya, memanajemen keuangan sendiri, maka klik yang non teknisi ya. Jangan salah ya sobat-sobat semua di sini ya. Ini ada pilihan status pekerjaan. Teknisi, bengkel, usaha lainnya. Kalau non teknisi ya non teknisi ya. Jangan sampai ketuker ya sobat-sobat semua, karena ini sebagai penentu nanti di fiturnya. Oke. Nah, kita klik ini ke teknisi. Untuk namanya bebas ya sobat-sobat semua. Nah ini nomor ini jangan nomor WhatsApp saja ya, nomor yang terhubung ke Telegram. Ingat, nomor yang terhubung ke Telegram. Kenapa? Karena nomor ini nanti akan digunakan di Telegram. Jadi jangan sampai masukkan nomor yang nggak ada Telegramnya. Ya bebas nomor siapa saja, nomor toko ya, nomor pribadi, yang penting sudah terkoneksi ke Telegram. Itu saja ya sobat-sobat semua. Nah ini sebagai contoh ya Bang Teksir ya. Oke. Kemudian kalau sudah diisi tinggal klik registrasi saja. Nah ya, registrasi berhasil. Selamat, akun demo Anda aktif selama 3 hari. Jadi sobat Teksir bisa menggunakan tool ini ya 3 hari. Jadi silakan download sobat Teksir dari Sabang sampai Merauke, di download. Silakan dicoba ya di PC masing-masing karena free 3 hari. Lalu berapa Bang untuk aktivasinya? Sangat murah ya sobat-sobat Teksir. Dimulai dari harga 35.000 saja. 35.000 saja. Dimulai dari harga itu ya. Nanti lebih jelasnya silahkan klik di website ya. Di website resminya ada itu lisensi ya. Dari 35.000 saja. Wah itu udah sangat murah ya sobat-sobat semua. Untuk di dunia teknisi ya. Teknisi itu belasan juta aja tool dibeli, apalagi cuma 35.000. Nggak mengurangi kekayaan sobat-sobat Teksir semua. 35.000 itu udah
Lebih Allah udah murah banget. Kalau bukan Bang Teksir nggak mungkin itu. Ya, nah ini sudah oke. Lalu tinggal login saja ya sobat-sobat Teksir, pakai akun yang terdaftar tadi. Loginnya pakai apa Bang? Loginnya pakai email. Nah ini ya, masukkan email, lalu masukkan password terdaftar. Jangan lupa masukkan password terdaftar ya. Kemudian checklist remember me. Tujuannya apa Bang checklist remember me? Agar saat login nggak bolak-balik ngetik akun ya. Setelah itu klik login. Dah, tunggu saja ya sobat-sobat Teksir. Nah itu ya, langsung terverifikasi akunnya karena memang gratis demo 3 hari. Jadi buat karyawan ya kan, viewer Bang Teksir ini banyak ya. Buat pribadi, buat karyawan, buat usaha, buat bengkel, bisa semua. Nah ini tampilannya ya sobat-sobat Teksir. Nah untuk di step 1 ini kita sampai di sini dulu. Kita lanjut ke step 2. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ya. Ini di step 2 ya kalau nggak salah ya, step 2. Ini tool sudah terdeteksi ya sobat-sobat semua. Di sini kita akan fokus dulu ke 3 fitur ya. Yang pertama ini dashboard. Nah ini tampilannya, lalu report, kemudian tracking. Nah ini fitur-fiturnya ya. Kita ke dashboard dulu. Dashboard ini adalah pencatat keuangannya ya sobat-sobat Teksir, dari pemasukan, pengeluaran, laba bersih, rugi, dan hutang user. Jadi dashboard ini yang mencatat keluar masuk keuangan sobat Teksir yang sifatnya itu sudah tidak campur lagi dengan aset. Contoh, ganti LCD 100 atau 200 ribu. Kepotong modal belanja LCD contoh 100, berarti kita untung bersihnya itu 100. Nah itu masuk di sini, dan itu nanti terkoneksi ke toko dan my service. Ini untuk teknisi ya, dan usaha lainnya, bengkel lainnya. Nah, tapi bagi sobat-sobat Teksir yang mana nanti database my toko belum ada isinya, atau bagi sobat Teksir yang memang masih tahap merintis, yang belum banyak menyimpan barang seperti spare part, aksesoris, atau handphone, masih sebatas servis atau pulsa saja, ya nggak apa-apa. Jadi masih manual di sini. Bang Teksir siapkan 2 metode. Tapi kalau kelasnya udah profesional, nanti ada yang my toko dan my service. Ini lebih keren lagi fiturnya. Nanti di step berikutnya kita bahas. Jadi dashboard ini pencatat keuangan yang sifatnya bersih, pengeluaran juga yang sifatnya bersih. Contoh, beli rokok, beli makan, beli bensin, apapun itu yang sifatnya keluar dan nggak balik lagi. Jangan pernah dimasukkan di dashboard ini itu modal, karena modal itu nanti akan dicatat di my toko ini dan HPP-nya atau hasil pokok penjualannya. Jadi ini adalah dashboard untuk mencatat keuangan yang bersih, pemasukan bersih, keuntungan bersih, pengeluaran juga bersih. Nanti pemasukan dikurangi pengeluaran, laba bersihnya berapa. Itu sistem auto menghitung. Kalau pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran, jelas nanti minus atau rugi berapa. Hutang user ini, kalau ya namanya teknisi ya, Bang Teksir aja di lapangan itu user ngutang itu pasti ada aja. Nah nanti dicatat sendiri hutang user. Dan ini sifatnya itu database. Saat Sobat Teksir registrasi dan login, Sobat Teksir sudah mempunyai yang namanya sistem sendiri, cloud sendiri, yang bisa Sobat Teksir cek dari kapan waktunya, dari tahun berikutnya. Nanti kalau sudah lama, itu nggak akan hilang selama data itu memang nggak Sobat Teksir hapus. Dan saya sebagai developer nggak bisa menghapus data itu karena harus butuh authentication. Jadi setiap user
atau setiap member yang registrasi itu punya authentication sendiri-sendiri yang hanya bisa mengakses data mereka sendiri-sendiri. Jadi aman, proteksinya double. Jangan khawatir kalau untuk urusan keamanan data ya. Sebagai contoh ya, sobat-sobat Techsir, kita mulai dulu ya. Nah, di sini fitur tambahannya itu adalah bot Telegram. Ini untuk mempermudah catat keuangan. Contoh lagi di jalan, contoh lagi keluar, dari HP bisa. Kita satu-satu dulu ya. Ini enaknya yang dari HP ini untuk karyawan ataupun usaha yang tidak ada fisik ya, usaha online lah. Nah, untuk mencatat keluar masuk penghasilan hari ini, PNS ya bisa ini. Contoh gaji 5 juta, masukin aja gaji 5 juta. Nanti pengeluaran, setiap pengeluaran, bayar cicilan, bayar anak, sekolah, segala macam, catat aja. Nanti itu semua jadi rapih ya, sobat-sobat Techsir. Oke, kita mulai yang dari desktop dulu. Nah, di sini ada yang namanya input data ya, sobat-sobat Techsir. Kita input data. Nah, defaultnya pilih status datanya apa? Pemasukan, pengeluaran, atau hutang user. Contoh dulu pemasukan. Nah, di sini defaultnya sudah Bang Techsir tambahin ya di tool. Ada hardware, ada software, ada aksesoris. Nah, untuk yang non teknisi jelas beda kategorinya. Hapus saja. Bagaimana Bang cara hapusnya? Mudah. Pilih dulu status data, pilih dulu kategori yang mau dihapus. Contoh saya mau hapus aksesoris. Nah, aktifkan ini engine-nya. Ini kan status off, kita aktifkan. Nah, ini kategori ya, untuk tambah atau hapus ya. Nah, kita klik hapus dulu ya. Nah, otomatis hilang dia tuh ya. Tinggal hardware dan jadi ini hanya bawaan aja, nanti disesuaikan di lapangan. Oke. Nah, contoh pemasukan ya, ini yang masih ringan dulu, belum terkoneksi ke MyToko dan MyService ya. Itu premium kalau itu ya. Maksudnya premium apa, fiturnya lebih keren. Kita yang standar dulu untuk usaha kecil atau counter yang masih belajar, rintis. Nah, ini aja dulu udah cukup ya. Nanti kalau udah mulai punya modal, banyak barang, stok handphone yang banyak, spare partnya, gunakan MyToko ya. Tapi dari kecil dulu nggak apa-apa ya. Masukkan contoh software. Nah, software itu kan modal tool setahun sekali ya, tergantung, atau by remote atau itu punya tool sendiri, terserah ya. Contoh ada yang service, buka pola 50.000 atau 100.000 ya, tergantung tipe ya. Kalau tipe lama ya paling 50 ribuan ya. Nah, kalau tipe-tipe terbaru yang new security, yang wajib server, itu ada modal untuk bayar tukang remote enggak? Kalau memang bisa sendiri ya tulis, contoh 150.000, tulis aja 150.000 ya. Nah, ini 150.000 bersihnya ke user. Kemudian ya anggap aja untuk nabung ya, aktivasi tool ya 5.000 per hari lah, itu juga masih kebanyakan. Berarti kita masukkan 145.000. Nah, ini bersihnya kan. Oke. Kemudian keterangannya apa? Keterangannya contoh FRP ya, FRP Samsung A23, contoh ini ya. Lalu submit data. Nah, otomatis dicatat oleh toolnya ya, sobat-sobat Techsir. Ini bersih, ini pemasukan bersih, sobat-sobat Techsir. Ingat, ini pemasukan bersih, sobat-sobat Techsir. Nggak ada modal, nggak ada HPP, ini bersih. Oke, nanti kalau hardware di MyToko itu profesionalnya. Oke, kemudian kita input lagi pengeluaran. Pilih dulu ya pengeluaran. Nah, di sini defaultnya apa? Nah, ini sudah ada defaultnya. Nanti tinggal hapus saja ya. Kalau yang nggak penting hapus. Contoh pengeluaran makanan ya. Beli apa? Ya, anggap aja nasi Padang 15.000. Keterangan beli nasi Padang. Submit data. Nah,
Ini ya sobat-sobat teksir, pemasukan 145.000, pengeluaran 15.000, ini nasi padang ya tertulis. Laba bersihnya tinggal 130.000. Sistem otomatis menghitung. Jadi sobat teksir itu udah pening bisnis, pening juga nanti harus hitung, enggak, hanya input saja tugasnya gitu ya. Nah, contoh lagi, ini agak lama ya sobat-sobat teksir ya, karena memang banyak fiturnya. Input lagi hardware ya, sekarang pemasukan hardware. Nah, hardware ini biasanya ada yang ganti spare part dan ada yang enggak. Nah, kalau ganti spare part nanti akan terkoneksi ke MyToko. Jadi transaksinya di MyToko nanti, tapi auto masuk nanti penghasilan bersihnya di dashboard, bisa dicek ya. Nah, ini Bang Teksir kasih contoh dulu hardware yang tidak melibatkan spare part ya, anggap saja jumper atau apa ya, contohnya gitu kan. Nah, contoh masuknya sobat-sobat teksir narik 200.000, anggap aja untuk beli kabel jumper dan lain-lain ya, 10.000 berarti ya masukkan aja 180 lah bersihnya gitu kan ya. Teknisi bisa ngitung lah 180 apa. Contoh ini ya, contoh ya, bukan harga mutlak di lapangan karena beda-beda. Jumper LCD, fleksibel LCD ya, fleksibel LCD. Nah, contoh ini ya, klik aja submit. Nah, otomatis pemasukan bertambah ya, laba bersih bertambah. Pengeluaran kita baru satu ya, 15.000 itu tadi beli makanan. Oke. Kemudian kalau ada hutang user, input data. Nah, hutang user, biasanya user ada hutang, contoh servis kurang. Biasanya ada yang kurang 25.000, 15.000 ya. Klik aja di sini. User ini hutangnya kemana? Ke bagian software atau hardware? Contoh di software ya, software aja. Klik. Contoh 25.000. 25.000. Kekurangan buka FRP Redmi A5 contoh. Nah, kasih keterangan Andi, contoh, maaf ya, ini hanya contoh ya, Andi. Nah, nomor HP-nya kasih, contoh seperti ini ya sobat-sobat tekstil. Klik submit. Nah, hutang user masuk nih 25.000. Nah, ini ya, Andi masuk ya, bagian paling atas. Nah, ini nanti itu bisa sobat-sobat teksir tracking berdasarkan hutang. Di sini tinggal cari saja ya, berdasarkan hutang user, pemasukan, pengeluaran, dan bisa difilter. Ini defaultnya adalah bulan berjalan, contoh bulan ini ya. Nah, Februari kan, nah bisa difilter. Nanti pengen tahu penghasilan satu hari itu berapa sih, counter, nah tinggal filter. Nah, ini contoh hari ini, contoh 3 hari terakhir. Kalau belum ada ya nggak bisa, datanya nggak tertarik ya dari server. 7 hari terakhir dan bulan ini, nah bisa difilter. Nanti ini auto menghitung. Jadi meskipun nanti sudah banyak ya sobat-sobat teksir, sudah banyak, itu tetap bisa ya, tetap bisa di tracking statusnya. Nah, itu untuk teknisi. Kalau untuk karyawan lebih mudah lagi ya sobat-sobat semua. Sebagai contoh pemasukan, nah ini untuk karyawan atau ya PNS ya, anggap saja. Kita tambah dulu kategori ya, contoh kita masukkan kategori. Nah, ini ya tombol nambah kategori ya. Dimana mau nambah kategorinya? Di pemasukan, contoh gaji, lalu klik tambah. Nah, ini masuk gaji ya, contoh 5 juta. Keterangan gaji bulan Januari. Klik submit. Nah, sistem auto mencatat nih ya gaji. Nanti pengeluaran juga dicatat sama kayak tadi ya, stepnya. Beli bensin, bayaran anak, semua catat aja.
Nanti kita tahu dalam 1 bulan itu pengeluaran terbesar itu di mana. Sebenarnya hasil kita per bulan itu berapa. Nah ini sistem udah menghitung. Udah nggak pusing-pusing meneh. Semua udah dihitung otomatis oleh sistem. Bahkan bisa di print. Nah itu ya, nanti ya itu ya kita bahas. Nah ini ya sobat-sobat Teksir sudah jelas. Nah sekarang bagaimana cara menghubungkan ke bot Telegram? Nah di My Setting ya, ini ada yang namanya bot Telegram. Klik aja ya sobat-sobat semua. Ini nanti kita bahas semua. Klik bot Telegram. Nanti ada linknya ya. Nah lalu tinggal klik start saja. Ingat, gunakan nomor Telegram yang terdaftar di tool. Klik start saja. Nah ini ya, ini bot membalas, silakan kirimkan nomor yang terdaftar. Jangan tulis manual ya, klik aja yang kirim nomor. Muncul seperti ini, kita klik share kontak aja atau kirim kontak aja. Nah ya, nih bot Telegram auto menjawab, halo Bang Teksir, akun Anda berhasil terhubung ke Telegram. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya kalau sobat-sobat Teksir lagi di jalan. Nah ini cocok untuk karyawan, untuk itu tadi ya, PNS dan lain-lain ya. Cocok untuk teknisi juga cocok. Contoh lagi mati lampu, ya bisa transaksi sementara dulu di sini ya. Tidak lewat My Toko atau My Service. Yang penting masukkan itu pengeluaran atau pemasukan yang real ya, yang tidak campur dengan modal atau HPP gitu. Nah, kita mulai transaksi dari sini ya. Klik tambah transaksi contoh. Nah, ini klik start aja. Kita tunggu. Sama ya, sobat-sobat semua. Sama seperti di sini, cuma ini lewat HP ya. Nah, contoh pemasukan. Nah, ini kan belum ada kategori ya, karena di HP beda sama PC. Tambah aja kategori. Apa kategorinya? Lalu klik anggap saja makanan. Makanan, tambah. Tutup ya kalau udah. Nah, ini kita pilih makanan nih, muncul ya. Lalu anggap saja ya 15.000. Apa keterangannya? Beli nasi kucing. Contoh ya. Simpan transaksi. Nah, ini ya, simpan transaksi. Kita tunggu ya. Jadi apa yang kita catat di Telegram ini akan terhubung ke tool ini. Nah, ini ya, transaksi berhasil dicatat. Jenis pengeluaran, kategori makanan, nominal dan lain-lain. Kita refresh di toolnya ya. Nah, masuk ya, makanan 15.000, beli nasi kucing ya. Sama ya, sobat-sobat semua. Nah, jadi bagi yang sibuk, jarang di depan PC ya, khususnya itulah PNS, karyawan, bisa lewat HP ya. Naik KRL, apa aja lah, pengeluaran, pemasukan, catat aja. Nanti kalau ada waktu, khususnya untuk yang karyawan atau PNS, ya tinggal ini aja di cek di toolnya nanti berapa totalnya ya. Nah ini auto menghitung ya sobat-sobat Teksir. Nah ini udah 18 menit baru satu fitur ini sobat-sobat semua. Nggak apa-apa ya, karena kalau nggak dijelaskan nggak paham nanti. Nah lalu kembali ke report. Report ini apa Bang? Report ini itu chart ya, otomatis. Nanti laba bersihnya, nah ini laba bersih 99% ya. Pengeluaran karena baru sedikit, baru pengeluaran 30.000 ya. Nanti semakin banyak data otomatis dia akan menghitung ya. Nah ini untuk membandingkan ya dari bulan lalu dan bulan sekarang itu perbedaannya berapa di sini ya. Nanti juga kalau datanya udah tahunan bisa ditarik berdasarkan tahun. Sekarang kan berdasarkan bulan. Nah ini ya, baru ada di Februari karena Januari kan belum ada. Nah ini ya, otomatis untuk narik data ya. Kemudian tracking. Nah ini tracking mantep nih. Apa itu tracking Bang? Tracking ini untuk
ekspor to PDF, ekspor to Excel, atau langsung print. Nah, bisa, atau langsung hapus. Contoh 1 bulan udah berlalu, saya ingin hapus aja lah, boleh ya. Pilih bulannya. Nah, ini tahunnya kan berjalan ya. Pilih bulannya, aktifkan ini tombolnya, lalu wipe data, maka akan kehapus semua data. Jadi keputusan hapus data, simpan data itu ada di sobat-sobat Texir ya. Nah, ini ekspor to PDF. Contoh ya, klik ekspor to PDF. Nah, save. Nah, ini ya, kita buka. Nah, ini hasilnya ya. Sudah otomatis ya, sobat-sobat Texir, one click. Atau mau ekspor ke Excel juga bisa, tinggal klik saja. Atau mau langsung print, bisa juga ya. Tuh. Nah, itu adalah salah satu fitur dari dashboard ini ya, sobat-sobat semua. Ini sifatnya fleksibel. Teknisi dan karyawan juga bisa di sini. Ini cocoknya untuk karyawan, PNS juga masuk karena gaji pengeluaran itu real, dia nggak ada HPP, adanya pengeluaran. Nah, next kita akan bahas My Toko, My Service, dan My Setting ya. Ini untuk di urusan dashboard. Nanti bisa dilihat-lihat, dan jika ada yang tidak paham silakan tulis di komentar ya, sobat-sobat Texir. Untuk step 2 mungkin itu saja, kita lanjut ke step 3. Baiklah sobat-sobat Texir, kita lanjut ke pembahasan step 3 ya. Jadi sambil ngopi, mohon maaf di video kali ini memang ya gimana ya, fitur banyak, kalau nggak dijelasin ya nggak paham kan. Jadi karena ini penting ya harus dijelasin ya, sekali ini saja, nanti juga akan bisa dengan sendirinya ya. Apalagi bahasanya juga bahasa Indonesia, jadi ya gampang itu. Yang nggak tahu itu kan cara awalnya saja, kalau udah tahu ya sama aja gitu seterusnya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan My Toko dan My Service. Nah, ini dihapus dulu ya, nanti biar tahu step awalnya. Oke, yang step 2 adalah membahas dashboard, report, tracking, yang mana isinya adalah catat keuangan ya, berdasarkan pemasukan, pengeluaran, laba bersih, rugi, dan hutang piutang. Itu yang sifatnya tidak ada campur aset atau HPP ya. Jadi real, penghasilan bersih ya, pengeluaran yang real. Maksudnya gimana? Ya pengeluaran yang uang itu tidak bisa kembali lagi. Contoh beli makanan kan gitu. Nah, ada uang yang bisa kembali lagi, ada, yaitu aset. Aset itu uang bisa kembali jika barang laku dan kita dapat untung kan gitu. Oke ya. Nah, ini ketiga fitur di step 2 ini itu sangat cocok untuk fleksibilitas ya, baik dari teknisi ya, guru, PNS ya, dan karyawan lainnya ya, untuk tracking pemasukan dan pengeluaran keuangan kita, manajemen keuangan kita. Nah, untuk teknisi dan usaha lainnya, bengkel, itu ada tambahan fitur My Toko atau My Service. Ini penting. Ini untuk apa saja Bang? Bebas, yang penting usaha ya. Toko sembako ya bisa, bengkel bisa, menyesuaikan saja tuh ini ya sobat-sobat semua. Jadi sangat fleksibel. Oke, kita mulai dari My Toko ya sobat-sobat Texir. Di My Toko ini bisa sobat-sobat Texir lihat ya, ada yang namanya total aset. Total aset ini apa? Uang modal kita yang dibelikan barang. Nah, masuknya ke aset. Aset itu bukan untung ya. Dan aset itu harus muter di area aset, khusus barang. Nggak boleh dipakai buat yang lainnya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Harga pokok penjualan atau HPP apa? Jika barang yang di aset ini terjual, maka harga pokok penjualnya akan masuk di sini. Dan ini untuk meminimalisir jika punya karyawan tidak jujur. Sebagai contoh, kalau sobat Texir memasukkan 10 barang dan total asetnya itu contoh 20 juta,
lalu harga pokok penjualannya itu nggak sesuai ketika stok barang habis, nah itu berarti bisa diaudit, karena ini nggak bisa dipalsukan. Aset jika terjual semua barangnya, maka harga pokok penjualannya pun harus sama ketika aset itu statusnya masih full. Nah itu, oke, langsung saja ya. Kita belajar dulu di input stok barang. Kita klik stok barang. Nah di sini ada pilihan nih, ada opsi, ada message. Pilih kategori dan grup terlebih dahulu. Karena ini akun baru, belum ada. Nah ini kan di sini harusnya belum ada. Jadi kita harus buat. Nah buat kategori dan grup ini sesuai usaha. Jadi di sini Bang Teksir mencontohkan di dunia teknisi ya. Dan settingan ini tidak akan pernah berubah kalau Sobat Teksir nggak rubah. Meskipun nanti Bang Teksir update toolnya, ya tetap saja. Karena itu settingan pribadi, settingan masing-masing. Yang bisa menghapus ya Anda sendiri. Paham ya? Oke, cara nambah kategori. Klik tambah kategori. Di sini ada pilihan, pilih kategori yang sudah ada. Karena belum ada, ya nggak muncul dia. Ya. Tuh. Sebelum lanjut ya Sobat-Sobat Teksir, sebelum lanjut ini penting ya, untuk mengakses My Toko atau My Service ini itu diperlukan settingan dulu. Masuk ke setting ya Sobat-Sobat semua. Meskipun print di sini itu tidak wajib ya, meskipun tanpa print bisa berjalan transaksi, tetap dicatat oleh tool, oleh server, karena print ini opsional ya, nggak wajib. Bang Teksir juga nggak mengharuskan, makanya softwarenya juga fleksibel, boleh plus print, boleh enggak. Yang terpenting kan catatannya untuk audit ya. Nah, untuk memulai fitur My Toko dan My Service ini wajib masuk ke setting ya. Isi dulu nih. Ini adalah settingan untuk stroke ya, sobat-sobat semua. Ini harus diisi dulu. Meskipun sobat-sobat Teksir belum punya stroke ya. Intinya kalau mau menggunakan fitur My Toko, My Service wajib isi dulu. Bang Teksir kasih contoh ya. Nama kasir siapa? Ya kalau punya karyawan tulis karyawan. Kalau belum punya ya istri ya. Bebas saja kalau itu. Atau diri sendiri, nama anak bebas ya. Karena tool ini bisa untuk banyak cabang, bisa untuk sendiri ya. Nah ini ya contoh, masukkan nomor toko ya nomor official ya. Bebas. Masukkan alamat toko. Nah ini contohnya ya. Nah ini. Lalu footer itu apa Bang? Footer itu pesan ya, pesan di stroke, ucapan terima kasih. Nah biasanya seperti itu. Nah seperti ini ya. Lalu klik simpan. Nah ini ya, berhasil disimpan. Jadi dia sudah terisi ya, otomatis ya sobat-sobat semua. Nah ini wajib ya. Oke, kembali lagi ke My Toko. Tadi kita mau nambah kategori baru ya. Di sini Bang Teksir kasih contoh kategorinya apa Bang? Handphone ya. Kalau usaha lain ini sesuaikan saja. Grupnya apa Bang? Kan handphone itu banyak grupnya. Contoh Infinix, Xiaomi ya dan lain-lain. Klik submit. Nah ya, maka di sini masuk dia tuh handphone, pilih dulu lalu Infinix, baru bisa input stok barang tuh ya. Nama barangnya Infinix, brandnya apa, tipenya, contoh ya GT20 Pro. Nah di sini ada pilihan unit baru, bekas apa refurbish, baru sebagai contoh. Ini kode unik untuk apa Bang? Kode unik ini bisa sobat-sobat Teksir tempelkan di barang ya. Mau ditulis atau ada ya sekarang belian untuk nulis label di barang itu ada ya di unit. Nah ini adalah kode unik. Kode unik ini nanti bisa untuk tracking. Kalau barang sudah banyak, ada ribuan, cukup masukkan kode unik ini, maka barang itu yang auto tampil gitu. Salah satunya ketik per tipe juga bisa. Tapi yang lebih tested langsung ke intinya ya ini kode barang ini ya. Modal beli satuan berapa Infinix? Ini contoh ya, bukan real harga di lapangan ya. Anggap aja 3 juta, contoh ya. Jumlah stok yang kita punya berapa? Anggap aja 10. Klik submit stok barang. Nah ini sudah masuk ya sobat-sobat Teksir. Jumlah ada 10 biji,
harga. Modal satuannya 3 juta, 10 kali 3, 30 juta. Aset kita di GT20 Pro Infinix itu 30 juta. Ini aset, ingat aset ya. Oke, nambah kategori lagi ya, biar lebih paham ya. Tambah kategori lagi, sebagai contoh spare part. Nah, bagi yang tokonya sudah nyetok spare part banyak ya. Grupnya apa? Grupnya LCD Android, ada juga LCD iPhone, nanti kan gitu ya. Klik submit. Sebelum input stok barang, pilih dulu, tentukan dulu yang mana yang mau diinput. Spare part. Spare part yang mana? LCD Android. Lalu input stok barang. Anggap aja LCD Samsung A51 contoh ya. Modalnya berapa? Anggap aja 150 contoh. 115, stok berapa? 20. Klik submit stok barang. Nah ini ya, 150 dikali 20 unit, totalnya 3 juta. Bener ya, sistem nggak akan bohong ya sobat-sobat semua. Hitung saja kalau nggak percaya. Lalu nambah lagi kategori ya. Klik kategori. Contoh di dunia teknisi itu kan sebenarnya grupnya spare part, handphone, aksesoris, itu aja, tapi kan banyak macamnya kan gitu. Nah ini kita aksesoris. Contoh grupnya apa? Grupnya charger ya. Nah ini klik dulu submit. Jadi nanti kalau kategori sudah ada, tinggal input aja datanya gitu ya. Contoh kita mau input ke aksesoris di charger, klik stok barang. Apa contohnya? Charger Oppo Ori unit baru. Nah ini kode uniknya. Modal satuan contoh 50.000. Jumlah stok berapa bang? 50 biji. Submit stok. Oke. Modal 50 per bijinya, persatuannya dikali 50, totalnya 2.500.000. Itu hanya aset di charger Oppo saja. Makanya modal di dunia teknis itu nggak ada cukupnya. Mau sampai ratusan juta, bahkan 1 miliar, 3 miliar, 4 miliar tetap saja masuk. Makanya jangan pernah berpikir ke atas. Kita kan rezeki nggak sama ya, semampunya saja. Mampu nyetok 2, nyetok 2. Belum mampu nyetok, ya jangan nyetok. Gitu aja, beli satuan dulu ya, jangan diambil pusing hal-hal seperti itu. Nanti dengan manajemen keuangan yang baik, udah banyak modal baru tambah aset ya. Nah itu hanya di charger. Lalu kita akan lihat total keseluruhannya. Klik reset filter. Nah ini 3 kategori yang kita masukkan ya. Total asetnya 35.500.000. Harga pokok penjualan masih 0 bang. Iya karena belum laku. Nah gitu ya. Nah sekarang kita akan belajar input transaksi kalau ada yang jual. Nah cukup klik input transaksi. Lalu kita pilih user beli apa. Sebagai contoh handphone. Kategorinya apa handphone? Baru ada Infinix. Barang tipenya GT20. Otomatis sistem ya. Harga jual contoh 3 juta. Harga jual ke user berapa? Ya anggap aja 3.200.000 ya, atau 3.100.000 gitu kan ya. Kenapa bang harga jual nggak ditulis? Nggak bisa, harga jual ditulis. Kita bukan Indomaret. Indomaret itu harga global. Mau segitu ya syukur, nggak mau jangan beli. Kita nggak bisa gitu. Di dunia teknis itu ada yang namanya tawar menawar. Makanya untuk urusan harga itu nggak bisa di flat pakai sistem, ya rusak nanti. Contoh kita di flat sistem 3.200.000, ada yang beli 3.100.000. Apalagi teman sendiri, masa ya nggak dikasih. Nah, kalau kita set secara default ya nggak jadi. Makanya yang terpenting dalam suatu jual beli itu kita tahu modalnya. Nah, modal 3 juta, kita jual 3.200.000, berapa yang laku? Anggap aja 2. Maka sistem otomatis menghitung laba penjualan apa bang? Ini untung kita 400.000 dari penjualan HP 2 biji tadi, 2 unit tadi.
Paham ya? Kemudian masukkan ke keranjang. Nah, ini otomatis masuk keranjang ya, sobat-sobat semua. Nah, kalau user ada lagi belanja, contoh di aksesoris ya, charger. Jadi ini multi item ya, sobat-sobat semua. Charger ini udah kebaca sistem yang tadi ya. Status pemasukan, harga jual, modal 50. Ya, anggap aja contoh kalau 50% kita jual 100. Berapa lakunya? 1. Nah, kita untung 50. Klik masukkan ke keranjang. Setelah itu kita submit transaksi. Nah, ini kalau nggak punya print, belum punya ya, bukan nggak punya, uncek. Tapi kalau punya, cek. Nanti untuk print di step 4 kita bahas ya. Kita uncek dulu ya, karena belum terhubung ya. Kita klik submit transaksi. Nah, ini ya, kita klik no aja. Coba perhatikan baik-baik. Untuk charger ori itu berkurang dari 50 karena terjual 1 jadi 49. Begitu juga untuk Infinix ya. Infinix tadi laku 2 ya, sobat-sobat semua. Total stok akhir jadi 8. Bener ya, sobat-sobat semua. Nah, total aset keseluruhan jadi berkurang. Modal pokok penjualan masuk ke HPP. Karena apa? Karena udah laku. HPP ini akan mengikuti aset sebelumnya. Aset ini bisa 0 kalau barang sudah habis, makanya nggak bisa dipalsukan. Paham ya, sobat-sobat semua? Oke, sekarang gini. Kita pilih per filter ya, biar enak. Nah, ini ya. Tadi yang laku di handphone. Kemudian Infinix. Nah, ini semua tipe apa per tipe? Per tipe. Nah, ini ya. Infinix ini ya, sobat-sobat teksir. Laku 2. Modalnya 3 juta. Bener kan ya? 6 juta. Harga pokok penjualannya. Karena apa? Karena 2 laku. Modal per satunya 3 juta. Loh, untungnya tadi kemana bang? Nah, untungnya masuknya auto ke dashboard. Nah, lihat nih. Perhatikan baik-baik. Ini yang ditulis sistem untung kita. Ini nggak campur dengan modal, nggak campur dengan HPP, nggak campur dengan aset. Ini real untung kita penjual 400.000 nih. Infinix GT20 Pro 2 kali ya. Bahkan kasirnya juga tertulis nih di sini keterangannya. Lalu yang terakhir tadi penjualan dari aksesoris charger Oppo Ori ya. Ini kita untung 50 karena kita jual 50%. Laba bersihnya modal 50, kita jual 100, berarti untung 50% ya. Nah, ini ya, sobat-sobat semua. Auto tertulis di sini, itu enaknya. Kalau kita punya aset di toko, ya, tapi kan nggak semua teknisi banyak ininya, apanya, barangnya. Ya, perlahan aja ya, sobat-sobat tekstil. Pelan-pelan aja ya, paham ya? Jadi setiap transaksi di toko, apa yang dilakukan? Pertama, auto menghitung sistem ya, kita dapat history atau pemasukan realnya dari suatu penjualan, yaitu pemasukan atau laba bersih atau untung. Ini semua tercatat oleh sistem. Barang di toko auto berkurang stoknya. Paham ya? Begitu juga sebaliknya, nanti tinggal input gitu ya. Sama. Mau di aksesori atau spare part sama. Tinggal pilih aja. Semua udah terdeteksi sistemnya. Nanti di step 4 kita print ya, belajar print. Oke. Setelah itu kalau sudah paham kita masuk ke My Service. Nah, ini yang keren, My Service. Ini modern fiturnya. Kok masih kosong ya, sobat-sobat semua? Ini masih kosong. Dan nanti auto tercatat hasil kita di sini. Oke. Kita mulai ya di My Service.
Kalau ada user ini service ke kita, input data user, klik input data user. Ya, sebagai contoh data user ya. Susi. Lalu nomor HP 0821 1241 5997. Contoh ya, jenis kerusakan lupa pola. Dan FRP. Brand tipe Redmi A5 5G. Contoh, ini contoh ya. Klik submit data user. Nah, ini masuk ya. Ini sudah masuk nih database. Statusnya defaultnya itu belum dikerjakan. Oke. Di sini ada fitur kerennya. Ada yang namanya view tracking. Jadi ini kalau di print dikasih ke user tinggal barcode, maka auto bisa ngecek status service dia. Itu salah satunya. Kemudian copy link ini tinggal kita kirim ke user, dia berupa link. Formatnya gini. Tuh ya, otomatis. Nama Susi, WhatsApp sekian untuk cek status service. Nah, Bang Teksir ini nama toko. Jadi nama toko sobat-sobat Teksir nanti juga auto di struk, auto di website, semua serba auto namanya ya. Nanti kita belajar. Nah, ini linknya kita copy, kita pastikan ke website. Anggap saja gitu, nanti ngasih tahu user. Nah, ini ya sobat-sobat semua. Oke. Setelah itu bagaimana cara ceknya, Bang? Nah, cara ceknya user nanti kasih tahu cara ceknya gimana. Cukup masukkan nomor yang terdaftar. Nah, ini copy, masukkan ke sini. Cek. Ya. Sama ya polanya ya, datanya ya. Susi, device Redmi A5, kerusakan lupa pola dan FRP, tanggal servis sekian, jam sekian. Status belum dikerjakan. Nah, jadi belum dikerjakan, mungkin antri. Bagaimana cara setting status? Pilih di set status. Contoh, sedang dikerjakan. Catatan teknisi opsional ya, sobat-sobat semua, terserah. Anggap aja sedang dikerjakan. Mohon nunggu, Kak. Mohon menunggu 10 menit. Contoh ini ya. Lalu klik submit. Nah, statusnya sedang dikerjakan. Coba kita cek lagi di sini. Nah, ya, status sedang dikerjakan. Catatan teknisi muncul di sini. Mohon menunggu ya, Kak, 10 menit. Kalau user ngantri banyak, kalau user ditinggal kan macam-macam ya. Teknisi itu ada yang ditunggu, ada yang ditinggal gitu. Ditunggu nggak apa-apa, ngerjain kan nggak lama. Ya catat aja, nggak ada masalah. Ini kan sebagai contoh, nanti ini bisa diaplikasikan ke user yang servisnya ditinggal. Contoh inden spare part dan lain-lain. Nah ya, kemudian kita set lagi statusnya. Statusnya menjadi selesai atau cancel. Nah, ini ada pilihannya. Selesai aja ya. Nah, di sini kita kasih, anggap aja catatan teknisi. Halo Kak, sudah selesai ya. Totalnya semua 150k. Terima kasih. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Klik submit. Nah, ini status selesai. Kita user kalau ngecek lagi, nah selesai. Nih ada Bang Teksir ini nanti tergantung nama toko sobat-sobat Teksir.
Kalau nama tokonya Sinar Seluler, ya nanti muncul Sinar Seluler di sini. Ya, sobat-sobat semua, di sini juga sama. Nah, ini ya, sudah selesai. Nah, kalau user ngambil atau user mau transaksi, nah baru ini kita mainkan lagi fitur premiumnya. Klik data user yang ingin print, kita print ya. Ini opsional print ya. Lalu klik input transaksi. Nah, otomatis terisi data user yang tadi. Pilih jenisnya apa. Kalau lupa pola, istilah software. Nah, ini software. Tinggal pilih. Masukkan total bayar 150. Otomatis ya, sistem menghitung total servis 150, laba bersih 150. Nah, ini 150. Garansinya ada nggak? Untuk software biasanya nggak ada garansi. Tinggal pilih aja di sini, Bang Tekstil sudah disediakan ya. Nanti auto terprint. Ya sobat-sobat semua, nanti auto terprint di stroke kalau memang sobat-sobat tekstil pakai stroke. Contoh 3 hari ya, sebagai contoh ya. Nah, ini kalau belum ada print, kita uncheck, lalu kita submit transaksi. Nah, kita akan cek di sini. Tuh ya, pemasukan dari servis 150.000 ya. Lalu ini ada keterangannya ya. Tuh ya, teknisi Adi Sucipto yang kita set tadi di awal ya. Nah, ini masuk. Ini yang masuk ke pemasukan kita harian. Ini bisa difilter, contoh hari ini ya hari ini, nanti kalau data udah banyak ya sobat-sobat semua. Nah, itu di contoh untuk software. Nah, kalau hardware, nah ini hardware itu ada macamnya, ada yang kita beli spare part, ada yang enggak. Oke, kita sebagai contoh ya, kita pilih hardware. Nah, hardware, ketika kita pilih hardware itu di sini kita bisa tarik data spare part dari yang kita buat di toko tadi. Spare part kita baru ada LCD Android ya. Nah, ini stoknya A51. Jika tidak melibatkan barang di toko, kita input dulu user ya sobat-sobat semua. Nama user Budi, nomor HP 082234567889 sebagai contoh. Jenis kerusakan mati total, brand Samsung A51, submit. Nah, ini ya sobat-sobat semua, kalau sudah kerjaan udah selesai seperti biasa ya, tinggal pilih selesai. Catatan teknisi opsional, selesai. Gimana cara transaksinya? Mati total ya, Samsung A51 berarti kategori hardware. Contoh kalau nggak ganti part, tidak melibatkan stok toko lah ibaratnya ya, tidak melibatkan stok toko, maka tulis saja jasanya. Karena nggak melibatkan stok toko, dia nggak dipotong oleh sistem, nggak dihitung nanti oleh sistem. Anggap saja mati total atau cuman rehat-rehot ya, anggap 150.000 lagi. Garansinya kasih 1 minggu. Nah, ini laba bersih juga terhitung 150 karena nggak ada modal untuk di toko. Kalau nanti toko sudah ada modal fluk, modal ya silakan kalau mau dihitung, yang penting datanya sudah diinput gitu aja ya, maka nanti sistem auto memotong ya. Kita klik submit transaksi. Nah, ini nggak usah ya. Nah, maka di dashboard akan masuk ya, servis 150 ya, hardware mati total, user Budi, nama teknisi juga ada tercatat, dan auto masuk ke pemasukan untuk bersihnya. Nah, sekarang kita yang jika itu melibatkan spare part. Nah, oke. Tadi kita punya LCD Samsung A51 ya. Berarti sebagai contoh input user nama Pratiwi. Nah, ya,
Pratiwi 081922334567. Anggap aja ya contoh. Jenis kerusakan ganti LCD brand Samsung A51 ya. Ini tadi data spare partnya udah ada di server sebagai contoh. Submit. Nah ini masuk ya. Nah, anggap aja status sudah selesai. Kalau status inden ya klik inden. Contoh kurang lebih 3 hari kak. Nah gitu ya kurang lebihnya ya, submit aja. Nah ini jadi statusnya inden. Kalau dicek juga akan sama ya, inden. Nah tinggal kirimkan ke user. Ini nomor usernya tadi, kita tinggal cek di sini. User suruh tracking ya. Nah, oh ini. Jadi setiap user itu punya link beda-beda ya sobat-sobat tekstil. Nggak bisa link satu dikasih link satunya, nggak bisa ya sobat-sobat semua. Contohnya ini ya, ini linknya beda, dia nggak bisa kalau pakai link orang lain. Jadi satu user satu. Nah ini, nah ini ya, inden spare part kurang lebih 3 hari kak ya, kasih tahu user. Oke, anggap aja udah selesai ya, set status selesai ya, kasih paham user apa, bebas ya, selesai. Oke, user ngambil, datang ke counter, input transaksi Pratiwi ya, Samsung A51 ganti LCD, statusnya jelas hardware. Nah kita tarik barang dari toko, masuknya di spare part Samsung A51. Nah ini, lalu tambah spare part. Nah ini nih, modalnya 150. Nah gini hitung-hitungan teknisi, modal spare part 150, itu modal spare partnya saja, belum jasa, belum ilmu ya, belum lain-lain alat. Nah anggap aja kalau kita ngambil untung 50%, berarti kita lempar ke user 300, masukkan total bayar 300, maka sistem akan menghitung total servis ke user 300, laba bersih yang kita dapat, dan ini akan masuk ke dashboard transaksi nanti itu 150. Modal spare part ini akan masuk ke HPP penjualan di toko, di My Toko ini, kemudian akan mengurangi stok. Jadi otomatis ya, garansi ya, anggap aja 1 minggu ya. Lalu klik submit, jangan lupa uncek kalau belum ada print, submit. Kita cek di dashboard. Nah ini masuk servis 150 untung kita. Nah ini ya, ganti LCD, teknisinya ini, contoh itu ya. Kemudian kita cek di My Toko untuk LCD Samsung tadi. Nah ini kita stok 20, perhatikan baik-baik, nyetok 20, laku 1 tadi 19, sisa 19. Oke, biar sobat-sobat tekstil percaya, kita filter, masuk spare part LCD. Nah ini bener kan HPP nya. Ketika penjualan itu sudah berlaku, maka aset berkurang, dikurang sesuai modal yang terjual. Ini kan modalnya 150 ya kan. Kalau 20 biji modal 150, 3 juta. Laku 1 berarti harga pokok penjualannya nambah 150, total asetnya berkurang. Itu sistem yang ngitung ya sobat-sobat. Nah 150 ini nggak boleh dikemana-manain, ini khusus untuk modal lagi, untuk modal muter lagi nanti belanja. Kalau ini stok sudah habis, nggak boleh buat poya-poya. Yang masuk ke kita sebagai yang boleh digunakan untuk pengeluaran, untuk kebutuhan keluarga, ya ini 150 hasil jasanya. Yang urusan toko itu total aset dan HPP, itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh untuk yang lain. Karena kalau untuk yang lain kok wayai barang entek blonjo mumet. Bang, kan ada sistem hutang, jangan kalau bisa.
saya tidak merekomendasikan. Saya dari dulu nggak pernah. Ada beli, nggak ada jangan ngutang. Itu prinsip saya dari dulu. Ya bebas ya, beda-beda sih. Paham ya sobat-sobat tekstil? Ini sistem sudah auto tercatat ya, dari My Toko, My Service, lalu nanti auto ke sini ya. Nah, bagi yang belum ada data toko dan My Service ya nggak apa-apa, manual dulu ya. Yang penting yang diinput jangan modal, jangan untung plus modal, tapi untungnya saja, karena dashboard ini untuk mencatat untung, bukan untuk mencatat HPP dan aset, bukan. Kalau udah masuk aset, nah ini di My Toko ya. Dan data ini mau ribuan bahkan jutaan baris bisa. Apakah hilang bang? Tidak, selama Anda nggak menghapusnya. Kalau menghapus ya ini kan ada nih fitur menghapus ya, gampang kalau itu nggak perlu jelasin. Nah itu, ini kalkulator, siapa tahu butuh kalkulator untuk menghitung. Paham ya? Tugas kita hanya menginput ya sobat-sobat tekstil, sistem yang menjumlah dan memberi laporan. Nah tadi kan sobat tekstil di awal itu kita melakukan transaksi tanpa melibatkan print ya, nggak di print intinya. Nah tapi kita punya history, ini history pertama, history di dashboard, yang kedua di my setting, history stroke. Ingat nih, ini ada history stroke masuk nih, tanggal sekian, teknisi namanya siapa, kalau kasir nama siapa, ini di sini nih kita ininya settingnya, maka semua otomatis. Ini nggak bisa dipalsuin ya sobat-sobat semua. Aset di toko ini gimana cara malsuinnya? Kalau kita yang input nggak bisa. Jadi yang megang ini semua tool, kalau memang punya karyawan harus orang kepercayaan. Makanya yang ditulis di sini orang kepercayaan meskipun karyawannya banyak. Gitu ya sobat-sobat tekstil. Tapi recommendednya ya untuk perorangan. Ya bisa juga untuk banyak cabang ya sobat-sobat semua. Untuk masalah fitur-fitur yang belum dimasukkan ya itu nyusul ya sobat-sobat tekstil. Ya namanya baru rilis, pasti ada yang namanya kekurangan. Ya kan butuh waktu. Tool itu sampai ke tingkat lebih baik itu butuh waktu. Nggak mungkin dong baru rilis langsung sempurna gitu, nggak mungkin. Nah makanya itu saya ingin tool ini lebih sempurna lagi ke depannya ya, dengan fitur-fitur terbaik. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat semua untuk di step 3 ini, untuk urusan transaksi ya. Nah ini semua nanti itu bisa di stroke, bisa di print ulang kok stroke ya, bisa di print ulang struknya ya. Nah ini kan ada print, contoh ini ya, kita lihat juga bisa tuh, langsung print audit bisa. Ini ada pencarian, ini juga ada filter semua ya. Wah ini udah 1 jam, hampir 1 jam ini. Oke sobat-sobat, kita lanjut ke step 4 ya, untuk urusan print. Baiklah sobat-sobat tekstil, sekarang kita lanjut ke step 4 ya, untuk tool GSM ID Cash Pro. Waduh, history videonya durasinya sangat panjang ya sobat-sobat semua. Ya gimana ya menjelaskan produk yang mana produk itu sama sekali belum dimengerti atau belum dipublis sebelumnya ya. Kalau nggak dijelasin nggak bisa ya. Enaknya kalau udah dijelasin gini kan sudah paham. Oke, sekarang kita ke step terakhir, yaitu print. Print ini sifatnya opsional seperti yang Bang Tekstil jelaskan sebelumnya ya. Mau pakai print ya boleh, nggak boleh, karena semua tercatat di database. Ada history, ada catatan di dashboard, bahkan stroke, history stroke-nya pun ada, tinggal print kalau nanti punya print ya. Nah untuk print itu merek yang murah ya, ini yang murah ya, VSC atau apa ya, ada lagi satu lagi ya, Panda kalau nggak salah.
ini di Shopee ya, ingat saya nggak di endorse sama sekali. Di Shopee itu harganya sekitar sama ongkir 200.000 ya. Intinya thermal printer ya, untuk modelnya kelihatan ya sobat-sobat tekstil, TM58 ya. Ini support Bluetooth, lalu support USB. Jadi kita pakai USB kalau PC ya sobat-sobat semua. Nah ini ya, ukurannya yang 58, terserah mereknya apa saja. Ingat, terserah mereknya apa saja, yang penting ukurannya 58. Kemudian sudah ESC atau POS, itu pasti support dengan toolbank tekstil. Jangan pernah ukuran kertasnya bukan 58, karena hasilnya jelek nanti, karena settingan toolnya itu thermal, ESC atau POS yang 58 ya sobat-sobat semua. Untuk masalah setting stroke nanti disupport full ya sama tim Bank Tekstil, silakan WA saja ya. Nanti saya sendiri yang menjawab, karena untuk urusan remote saya punya tim. Kalau untuk urusan produk sendiri, Bank Tekstil sendiri yang akan jawab ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan apa-apa silahkan WA saja ya sobat-sobat semua. Nah ini ya, beli aja. Nah lalu untuk print yang besar A4 itu bebas, mau apa saja terserah. Gunanya untuk apa Bang? Ya tadi kan ada fitur di tracking, bisa ekspor laporan untuk ke ibu negara ya, ke istri ya, Excel ataupun PDF, atau langsung print kertas besar ya. Ini untuk urusan stroke saja, oke, paham ya? Lanjut ya, kita akan praktek ya sobat-sobat tekstil. Baiklah sobat-sobat tekstil, kita masuk ke cara print ya sobat-sobat semua. Sebelum ke print, ingat ketika kita beli print thermal, ESC atau POS ukuran 58 ya, ingat itu akan diberi driver. Install dulu drivernya ya, ingat install dulu drivernya. Kalau sama mereknya tinggal minta Bank Tekstil ya, minta kasih VSC, kalau nggak salah ini VSC nih. Ada juga Panda atau apa itu ya, banyak macamnya di Shopee banyak. Nyalakan dulu ini tombolnya ya. Nah nyala ya sobat-sobat semua. Masuk ke tool di bagian setting, klik scan printer. Printer belum terdeteksi. Oh ya, USB nya belum dihubungkan. Nah ini tadi stroke kita waktu belajar tadi ya di step 3. Oke, perhatikan baik-baik, kita cek lagi. Nah ya, kedetek ya sobat-sobat semua, POS 58. Oke, sekarang coba kita hidupkan printer yang besar A4. Nah, printer A4 kita cek. Nah ini terdeteksi ya, Canon. Jadi yang POS 58 ini untuk stroke, lalu yang Canon ini A4 ya, yang besar. Nah itu ya, kalau udah terdeteksi intinya driver sudah aman. Kita masuk ke My Toko. Oke, sesi login telah berakhir. Kita login ulang ya sobat-sobat tekstil. Kalau ada notif session expired, suruh login ya, relogin aja ya. Itu sebagai bentuk proteksi dari server Bank Tekstil ya. Kita login ulang aja. Kita tunggu. Oke. Kita masuk ke My Toko ya. Kita belajar ini sekali lagi ya, yang di print ya. Input, anggap aja aksesoris, ada yang beli, charger, tipenya baru ada ini ya sebagai contoh. Harga jual anggap aja 100 ya. Jumlah unit terjual 1 kalau untuk 1 orang. Lalu klik masukkan. Nah ini ya,
laba bersih kita 50. Kita klik submit, auto cetak struk, klik ya. Nah ya, bisa dilihat ya sobat-sobat teksir, ini muncul transaksi belanja berhasil disimpan, mau cetak ulang struk enggak. Biasanya yang satu ini untuk pelanggan ya, kalau mau cetak struk tinggal klik yes untuk backup toko, kalau enggak ya no untuk menghemat kertas ya, karena di history ada. Nah ini ya sobat-sobat semua hasil struknya ya, tuh seperti ini ya. Ini nanti diganti nama toko sobat-sobat semua ya yang terdaftar. Oke, ini kan hanya satu item ya. Nah, ini hanya satu item, kita tes yang 2 item atau lebih ya. Anggap aja aksesoris, charger. Ini kita input lagi ya, 100 ya, 1 masukkan keranjang. Lalu handphone baru tersedia Infinix, modal 3 juta, kita jual 3.200.000 contoh 1. Oke, contoh kalau 2 ya 2 ya, jumlah unit terjualnya, klik masukkan. Ini yang multi item ya, spare part, LCD anggap aja. Contoh kalau sobat teksir itu nyetok spare part yang memang jualan spare part ke teknisi ya, tentu saja biasanya penjual spare part itu nggak minta untung banyak. Sebagai contoh ya, 150 modal belinya, biasanya cuma ngambil 15.000, jadi 165 kalau ke teknisi ya, 165. Jumlah unit 1, masukkan keranjang. Nah ini ya, total belanja 3.465, laba bersih yang kita terima 265. Nah 265 ini auto nanti tercatat di dashboard sebagai pemasukan bersih ya. Klik submit transaksi. Nah ya sobat-sobat semua, rapi ya formatnya ya. Tuh, oke. Nah di sini cek. Nah ini masuk nih ya penjualan tadi ya, LCD kita dapat untung 15.000. Nah ini untuk handphone ya, masuk ya. Oke, sekarang di my service. Anggap aja tadi yang ganti LCD, input transaksi, berarti masuknya hardware. Kita ambil, nah ini ya udah terload oleh server A51 tambah spare part, masukkan total bayar spare part 150 ya, anggap aja 300 sama jasa dan lain-lain, kita dapat untung 150. Garansi kalau tidak ada katakan tidak ada, karena itu nanti akan di print di struk ya. Klik, anggap aja 1 minggu, submit ya, rapi ya sobat-sobat teksir, tuh rapi ya. Teknisi Adi Sucipto seperti yang kita setting, user Pratiwi, nomor HP, jenis hardware, device Samsung A51, kerusakan ganti LCD, masuk service. Nah ini ya tanggalnya, LCD biaya. Nah, garansi, nah ini penting nih, garansi 1 minggu sampai dengan 13 Februari 2028. Ini sistem yang hitung ya, sekarang tanggal 6 ya, 1 minggu ke depan jatuh di 13 Februari 2028. Oke, otomatis ya, tuh rapih ya sobat-sobat semua, rapih. Oke, selesai ya. Kemudian di my setting, nah ingat, stroke atau transaksi yang kita libatkan lewat my toko atau my service itu akan dicatat oleh server dan ada historinya. Tapi kalau transaksinya lewat dashboard ya, ini pemasukan atau pengeluaran, itu tidak masuk history, itu hanya masuk di data dashboard saja ya sobat-sobat semua. Yang masuk di history itu yang berupa my toko, my service ya, masuk history. Nah ini nih sobat-sobat semua, tadi barusan kita nih print Adi Sucipto total 300,
Ini untuk tadi contoh toko total 3 juta. Nah ini bisa di print ulang sebagai contoh ya. Gimana caranya? Gampang, klik aja yang akan di print. Nah ini contoh Eka Lestari tadi 3 juta 465, print tuh ya, bisa di print lagi ya historinya tuh. Oke, contoh yang servisan tadi, print historinya tuh ya, sama ya, history akan selalu ada, ingat. Lalu dilihat juga bisa ya. Nah ini Eka Lestari, lihat tuh ya, bisa juga dilihat. Red profile ini ngecek data sobat-sobat teksir ya, data registrasi ya, nggak boleh, ini sifatnya privasi ya, silahkan nanti diklik masing-masing. Nah itu ya sobat-sobat semua, ini untuk hapus, kalau mau hapus, kalau enggak mau 7 turunan pun data masih ada. Oke, ini untuk cek aplikasi, ini untuk setting nama kasir, nama teknisi ya, nomor toko official, jalan, dan footer ya. Ini untuk bot Telegram yang mana terkoneksi ke bot Telegram untuk transaksi di dashboard, pengeluaran, pemasukan ya. Di step pertama sudah kita bahas. Baiklah sobat-sobat teksir, tadi kita sudah praktek ya bagaimana cara print stroke ya. Jangan lupa ya, stroke itu gunakan yang sudah Bang Teksir jelaskan ya, ukurannya 58. Nah sekarang bagaimana cara print untuk A4? Nah, di bagian tracking ya sobat-sobat teksir. Nah ini adalah data sobat-sobat semua. Contoh mau tracking data dari bulan berapa, nanti kan di sini terisi semua data ya sobat-sobat teksir. Contoh sekarang baru ada Februari. Nah mau buat laporan dengan tim atau mau buat laporan ke ibu negara, istri ya, tinggal klik aja print ya. Sebelum itu masuk dulu my setting, pastikan scan drivernya terdeteksi. Nah ini ya contohnya Canon MG2500 series printer ya, sudah terdeteksi. Kita balik lagi ke tracking, coba kita akan print ya. Nah ini tampilan printnya. Nah ini bisa diperkecil ya sobat-sobat teksir tuh. Kertasnya A4 ya sobat-sobat semua. Kemudian di sini klik ini print. Nah ini menu. Nah ini kita pilih yang, nah ini ya, kita pilih yang Canon MG2500, kemudian klik print. Nah ini ya, sedang print, tunggu nanti Bang Teksir beritahu infonya, info hasilnya, tunggu dulu. Nah ini ya, sedang print ya sobat-sobat semua. Jadi saya selalu ingin meyakinkan bahwa bekerja dengan baik ya. Perkara nanti di lapangan ada problem, silahkan WhatsApp ya. Kita tunggu bentar. Oke sobat-sobat semua, nah ini ya hasilnya ya, laporan keuangan. Nah ini ya, ini kan hanya contoh. Nah ini nanti itu kalau sobat-sobat teksir saat registrasi mendaftarkan nama toko, maka hasilnya akan nama toko otomatis ya. Nah itu ya, dicetak pada 6 Februari 2026 ya. Nah ini ya hasilnya ya, rapi ya sobat-sobat teksir. Untuk laporan tim, laporan ke keluarga, istri terutama ya, biasanya istri itu manajemen keuangannya juga ketat ya. Tapi bagus bagi yang nggak punya karyawan ya, istri
istri itu telaten ya sobat-sobat tekstil untuk ngurus-ngurus hal seperti ini ya. Oke, ini sudah oke ya. Lalu kita akan belajar print untuk yang di My Service. Nah, ini kan ada beberapa metode ya untuk trackingnya, bisa via link, tinggal copy link ya, lalu kirimkan linknya ke user, ke WhatsApp user. Ada juga yang sistem view ya. Nah, ini jadi klik dulu mana yang di view. Nah, ini barcode. Ada juga untuk hapus ya, klik dulu yang mana yang mau dihapus, lalu print. Nah, ini lebih profesional. Jadi saat user service datanya ditinggal, HP-nya ditinggal, kita tinggal kasih saja barcode biar dia bisa tracking lewat barcode itu. Caranya gimana? Print. Nah, pahami baik-baik. Ini di sini sudah Bang Teksir ini ya, sudah Bang Teksir setting ya, jadi terima bersih. Kertas A4 itu bisa pas untuk print 4 barcode atau 4 user berarti ya. Contohnya gimana cara print? Ini, klik lalu tambah print, klik tambah print, klik tambah print, klik tambah print, kemudian print deh. Nah, yes. Nah, sedang print ya, tunggu ya sobat-sobat semua. Jadi hasilnya rapi kalau 4 ya, kalau 2 nggak apa-apa, 1 nggak apa-apa, dipotong aja ya, digunting ya. Kita tunggu hasilnya bentar. Jadi support Bang Teksir itu nggak di tool saja, ada problem di lapangan, masalah printer, WA saja ya, di support ya sobat-sobat semua. Gratis ya support untuk tool ini, karena ini produk Bang Teksir sendiri ya. Yang penting ya drivernya jangan bermasalah, PC-nya jangan bermasalah ya. Nah, ini hasilnya ya sobat-sobat semua. Tuh hasilnya ya. Jadi nah ini nama usernya beda-beda ya. Nah, ini nanti itu nama toko sobat-sobat Teksir ini ya. Tuh, kita tes ya sobat-sobat Teksir. Jadi kalau ukuran A4 itu pas untuk 4 barcode. Coba kita tes ya. Kasih tahu user caranya ya. Kalau HP-nya belum support, HP-HP tua ya tinggal download aja di Play Store. Anggap aja, nah ini ya, yang user Susi. Nah, ini ya, tinggal buka aja browser. Nah, ini ya. Lalu kita tinggal masukkan user, tinggal masukkan nomor yang terdaftar di database ini tool ya. Jadi saat input data user kan wajib memasukkan nomor user. Nah, itu yang untuk tracking ya. Contoh di sini 0821 12 41 5997. Kita klik ya. Ah, salah ya. Datanya salah. Oh ya, salah masukin nomor. Jadi nggak bisa ya kalau nomor nggak sesuai. 0821 12 41 5997. Nah ya, kalau sesuai kecek dia ya. Jadi setiap user itu punya link masing-masing, nggak bisa user A nyeken user B datanya invalid, karena link itu pakai token ya sobat-sobat Teksir. Jadi keamanannya aman. Jadi untuk satu user ya satu user itu saja, nggak bisa untuk rame-rame gitu ya, link barcode buat data user nggak bisa. Beda user beda link, beda tokennya ya, jadi aman. Nah ini ya sobat-sobat Teksir, aman ya. Oke, itu saja ya sobat-sobat semua. Nah itu ya sobat-sobat semua, mohon maaf banget ini 1 jam lebih ya, ya nggak apa-apa lah.
nggak tiap hari ini ya, karena ini produk Bank Teksir sendiri. Bank Teksir sudah berusaha menjelaskan dengan sedetail mungkin. Ingat, apapun bentuk permasalahannya mengenai tool ini saya support langsung ya, bukan melalui karyawan. Saya support langsung karena ini produk saya, jadi harus saya yang maju. Untuk urusan remote memang karyawan ya yang standby ya atau tim saya. Kemudian satu lagi ya sobat-sobat Teksir, ini support untuk semua Windows ya. Silakan dicoba, silakan registrasi. Mudah-mudahan karya Bank Teksir ini bisa bermanfaat. Itu tujuan awalnya, itu bukan perkara uang saja ya. Kalau dihitung ya sobat-sobat Teksir, itu sangat murah sekali ya dengan fitur yang Bank Teksir tawarkan. Di luar sana biasanya kalau nggak pencatat keuangan saja, nanti tokonya misah, my service-nya misah. Nah itu, kalau ini enggak, satu aplikasi ya, bahkan kedepannya akan terus dikembangkan. Makanya lisensinya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, mulai dari 35.000 saja. Itu udah sangat murah sobat-sobat semua dengan fitur seperti ini ya, sangat murah. Silahkan registrasi, silahkan dilihat-lihat dulu, dan silahkan hubungi Bank Teksir ya, langsung ke website resminya. Saya ingin tool ini semakin tahun semakin terus meningkat ya, performa, fitur ya, intinya untuk dunia teknisi atau universal. Itu makanya full support, mulai dari 35.000 ya lisensinya, itu udah full support, full update. Mau update 1 bulan 4 kali bebas, nggak ada bayar-bayar lagi ya sobat-sobat semua. Itu udah paling murah banget. Oke, sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.